Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Anissa Anggraini, NIM 192111065 dari kelas S4B. Di sini saya akan menyampaikan general review materi hukum perikatan Islam yang telah disampaikan pada semester ini. Salah satunya yaitu tentang penyelesaian, perselisihan, dan berakhirnya akad. Terjadinya sengketa pada umumnya karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk dilakukan, atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepakati tetapi tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan, atau jika pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Kalau orang atau badan hukum sudah melakukan akad syariah, berarti dia telah melakukan perikatan. Menurut H.A. Muhsin Asyaf, perikatan atas dasar persetujuan perjanjian pada dasarnya terbagi dua, yaitu yakni yang dipenuhi dan yang tidak dipenuhi atau manifestasi, atau ada juga yang menyebutnya dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dan manifestasi inilah yang menjadi sebab terjadinya sengketa di pengadilan dalam hukum perikatan. Titik krisis perbankan syariah terletak pada ada tidaknya unsur bunga atau riba, grahar atau ketidakjelasan, masyir atau perjudian, riswah atau suap, tadlis atau penipuan, dan zulum atau aniaya dalam operasional bank syariah. Dalam prakteknya, penilaian tersebut dapat dilakukan auditor independen, yaitu DSN atau Dewan Syariah Nasional (MUI). Dalam ajaran Islam, ada 3 sistem dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan, yaitu secara damai, arbitrase, dan peradilan. 1. Secara damai. Islam mengajarkan agar para pihak yang terjadi sengketa melakukan perdamaian. Perdamaian ini dilakukan dengan cara musyawarah oleh pihak-pihak yang bersengketa. 2. Secara arbitrase. Dalam cara arbitrase, para pihak yang bersengketa menunjukkan perwakilan mereka masing-masing untuk menyelesaikan sengketa mereka. Yang ketiga, melalui lembaga peradilan. Apabila para pihak bersengketa tidak berhasil melakukan al-sulh atau al-taklim, atau para pihak tidak mau melakukan kedua cara tersebut, maka salah satu pihak bisa menunjukkan masalahnya ke pengadilan agama. Dalam penjelasan terhadap pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya di bidang perbankan syariah, melainkan juga bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Setiap orang atau badan hukum yang melakukan transaksi dengan menggunakan akad syariah berarti dia menundukkan diri secara sukarela kepada prinsip syariah. Dengan sebutan perbuatan atau kegiatan usaha, maka yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah transaksi yang menggunakan akad syariah, walau pelakunya bukan muslim. Sejalan dengan itu, maka yang disebutkan pada penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 3 2006 pasal 49 huruf I yang berbunyi, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Harus dimaknai bahwa kewenangan pengadilan agama
menjangkau kalangan non-muslim yang bertransaksi atau menggunakan akad syariah. Kemudian yaitu berakhirnya akad. Menurut Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhi akad, pemutusan akad, kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad mauquf. Berikut penjelasan mengenai masing-masing yang dimaksud. Yang pertama, berakhirnya akad karena terpenuhinya tujuan akad. Suatu akad dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuan. Selain itu, sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir. Yang kedua, berakhirnya akad karena terminasi atau pemutusan akad. Terminasi dalam kamus ilmiah kontemporer diartikan dengan pembatasan, pengakhiran. Yang dimaksud dengan pemutusan akad, terminasi akad adalah tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Terminasi akad di sini dibedakan dengan berakhirnya akad, di mana berakhirnya akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Sedangkan terminasi akad yaitu berakhirnya akad karena difaskan atau diputus oleh para pihak, dalam arti akad tidak dilaksanakan karena suatu hal. Istilah yang digunakan oleh ahli hukum Islam untuk pemutus akad ini adalah fasak. Berakhirnya akad berbeda fasak dan batalnya akad. Berakhirnya akad karena fasak adalah rusak atau putusnya akad yang mengikat antara muta'aqidain atau kedua belah pihak, yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat tertentu yang dapat merusak iradah. Alat yang batal adalah akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan, seperti akad yang tidak terpenuhi salah satu rukun atau syaratnya. Sedangkan berakhirnya akad adalah berakhirnya ikatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati. Yang kedua, terrealisasinya tujuan daripada akad secara sempurna. Misalnya pada akad takmiyah yang bertujuan perpindahan hak kepemilikan dengan pola akad jual beli. Yang ketiga, berakhirnya akad karena fasak atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.